Orang kotor seperti kamu seharusnya di dalam sel, bukan di pengadilan. Kata-kata itu menghantam Hakim Agung Kesha Wijaya seperti hantaman palu baja, menggema dengan kebencian murni yang dingin. Kata-kata itu juga yang akan menghantui Aibtu Budianto seumur hidupnya. Dia tidak tahu siapa wanita yang baru saja dia hantam. Dan dia tidak peduli. Dia hanya melihat seorang wanita dengan rambut ikal dan warna kulit seperti tanah berjalan di koridor pengadilan. Dalam pikiran Budianto yang keruh oleh prasangka, wanita itu hanya pantas mendapatkannya. Kesha mendekati gedung pengadilan, membawa tas berisi berkas kasus hari itu. Dasar tikus got lain yang coba menyusup, Budianto mencibir, menghalangi jalannya. Dengan seringai penghinaan murni, telapak tangannya yang terbuka menampar wajah Kesha begitu keras hingga kepalanya terhempas ke samping. Tasnya yang mahal terlepas dari genggamannya. Dokumen hukum berhamburan seperti konveti di tangga gedung pengadilan. Budianto mencengkeram lehernya, membantingnya ke dinding batu, dan kata-kata itu keluar lagi. Orang kotor seperti kamu seharusnya di dalam sel, bukan di pengadilan. Dia memelintir lengan Kesha ke belakang. Borgol besi menggigit pergelangan tangannya. Petugas lain berkumpul, tertawa, dan merekam dengan ponsel mereka. Dagu Kesha berdenyut, tapi matanya tetap terkunci pada plakat nama perunggu di atas pintu masuk gedung pengadilan. Yang Mulia Hakim Kawijaya, Ketua Majelis, hanya 20 meter dari ruang sidangnya sendiri. Kesha disiksa oleh sistem yang dia layani. Kesaksian pahlawan di dalam gedung pengadilan, Budianto merapikan seragamnya. Dia telah melakukan tarian ini berkali-kali. Memutarbalikkan cerita, mengendalikan narasi, dan menjadikan dirinya pahlawan. Sistem selalu percaya pada polisi daripada penjahat, terutama ketika penjahat itu terlihat seperti Kesha. Yang Mulia Budianto memulai. Suaranya mantap dan terlatih. Saya sedang melakukan protokol keamanan rutin. Ketika saya menemukan individu yang mencurigakan, yang mencoba menerobos keamanan gedung pengadilan. Dia menunjuk ke arah Kesha yang sekarang duduk di borgol. Memar ungu mekar di pipinya. Terdakwa bertindak tidak menentu, menolak, memberikan identifikasi, dan menjadi semakin gelisah ketika diminta untuk mematuhi prosedur keamanan standar. Dan apa yang Anda amati, Aibtu Budianto? Tanya hakim sementara. Santoso. Dia berpakaian tidak pantas untuk persidangan. Membawa apa yang tampaknya merupakan dokumen hukum curian, kata Budianto. Matanya berbinar saat dia makin bersemangat dengan kebohongannya. Kesha duduk diam. Tangannya terlipat di pangkuan. Ekspresinya tetap tenang, hampir tentram. Budianto tidak tahu. Dia sedang bersaksi di depan orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Sangat kebetulan, gumam Kesha untuk pertama kalinya. Maaf, Hakim Santoso mengangkat alisnya. Bukan apa-apa. Yang Mulia, jawab Kesha tenang, meskipun matanya berkobar. Budianto melanjutkan penampilannya. Dia mencoba memainkan kartu korban. Setelah tertangkap melanggar hukum, dia memasuki properti pemerintah tanpa izin, membawa dokumen mencurigakan, dan ketika dihadapkan dengan perilaku kriminalnya, dia segera mengklaim diskriminasi. Jaksa penuntut Sandra menambahkan, negara merekomendasikan agar kita melanjutkan dengan tuduhan pelanggaran batas, melawan penangkapan dan penyerangan terhadap seorang petugas polisi.
upaya terdakwa untuk membingkai ini sebagai masalah hak-hak sipil jelas merupakan strategi pertahanan yang putus asa. Ini berjalan persis seperti yang direncanakan. Kasus lain, kemenangan lain, pengingat lain bahwa sistem bekerja sebagaimana mestinya. Budianto mengedipkan mata pada Keisha. Isyarat dominasi penuh, kemenangan total. Itu akan menjadi momen kemenangan terakhirnya. Terdakwa sekarang dapat menyampaikan pernyataannya. Hakim Santoso mengumumkan. Keisha Wijaya bangkit perlahan. Borgolnya bergemerincing lembut. Meskipun ada memar ungu di pipinya dan pakaiannya yang acak-acakan, dia membawa dirinya dengan martabat yang tak salah lagi. "Terima kasih, Yang Mulia," katanya. Suaranya jelas, terkontrol, dan membawa otoritas yang tampaknya memenuhi seluruh ruangan. Pertama, saya ingin mengklarifikasi beberapa ketidakakuratan faktual dalam kesaksian Aibtu Budianto. Keisha berbalik sedikit, menunjuk langsung ke Hakim Santoso. "Yang Mulia, saya yakin Anda akrab dengan putusan Mahkamah Agung dalam kasus Serikat Buruh versus pemerintah yang dengan jelas menetapkan bahwa trotoar publik yang berdekatan dengan gudang-gidang pemerintah adalah forum publik tradisional di mana warga negara memiliki hak konstitusional untuk hadir." Jari-jari juru ketik berhenti. Jaksa penuntut mengerutkan kening. "Saya memiliki," Keisha melanjutkan, "dokumentasi yang akan secara meyakinkan menetapkan identitas saya dan alasan sah saya untuk berada di gedung pengadilan ini pagi ini." Hakim Santoso mulai terlihat sangat tidak nyaman. "Dokumentasi jenis apa?" Keisha dengan hati-hati merogoh saku jaketnya. "Kartu parkir yudisial saya, kartu akses gedung saya, dan identifikasi resmi saya. Penjaga keamanan Heru tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat saat dia mengenali wanita yang dia lihat setiap hari selama 3 tahun terakhir. "Yang Mulia," kata Keisha pelan, "saya yakin ada kesalahpahaman yang signifikan tentang siapa sebenarnya yang diserang Aibtu Budianto pagi ini." Dia mengangkat dompet identitas kulit dan bahkan dari seberang ruangan segel yudisial emas terlihat jelas. "Sidang akan ditunda selama 15 menit, kata Hakim Santoso dengan serak. Saat palu jatuh, Budianto merasakan dunianya mulai runtuh. Selama jeda, Keisha duduk di ruang tahanan kecil, sementara penjaga Heru meraba-raba kuncinya. Tangannya gemetar. "Hakim Wijaya," bisiknya. Suaranya tebal dengan kengerian. "Tidak apa-apa, Heru," jawab Keisha lembut. "Kamu bukan bagian dari ini, tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku." Dia menatap Heru. "Bawakan jubah hakim dan palu saya yang terukir dari upacara pelantikan saya." Heru mengangguk dengan semangat. Saat Keisha mengenakan jubah hakim hitamnya, dia merasakan transformasi. Kain itu menempel di bahunya seperti jubah otoritas. Dia mengambil palu seremonialnya, bobotnya akrab dan menenangkan. Terukir di gagangnya adalah kata-kata, "Keadilan itu buta." Tetapi dia melihat semuanya. "Heru," katanya, "ketika kita kembali ke ruang sidang itu, saya ingin Anda mengumumkan saya dengan benar." "Ya, Yang Mulia. Bagaimana Anda ingin diumumkan?" "Yang Mulia, Hakim Keisha Wijaya, Ketua Majelis, saat sidang dilanjutkan, Budianto akan belajar apa arti keadilan sebenarnya." Semua berdiri. Suara Heru menggema di ruang sidang. "Sidang sekarang
dibuka. Yang Mulia Hakim Kesha Wijaya, Ketua Majelis. Kata-kata itu menghantam ruang sidang seperti petir. Budianto, yang telah bersandar santai di meja jaksa penuntut, menjadi kaku. Hakim Santoso, yang masih duduk di apa yang sekarang dia sadari bukan kursinya, menjadi pucat pasi. Mulut jaksa penuntut terbuka. Kesha Wijaya masuk, mengenakan jubah hakim lengkapnya. Garis emasnya menangkap cahaya. Dia mengambil tempatnya dan duduk perlahan. Matanya menyapu ruang sidang, mengambil setiap wajah yang terkejut. Aibtu Budianto, dia memulai. Suaranya membawa beban penuh otoritas yudisial. Anda boleh tetap berdiri. Budianto terlihat seperti akan muntah. Apakah Anda ingat kesaksian Anda? Tanya Kesha. Budianto tidak bisa membentuk kata-kata. Saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa bukti yang baru saja sampai ke perhatian. Saya, Kesha, memutar layar tabletnya. Di dalamnya ada rekaman kamera keamanan yang sangat jelas. Video itu menunjukkan Budianto memblokir jalannya. Lalu, suara Budianto yang jelas terdengar. Dasar tikus got lain yang coba menyusup. Video berlanjut menunjukkan penyerangan Budianto yang tidak diprovokasi. Kemudian, momen yang paling memberatkan. Orang kotor seperti kamu seharusnya di dalam sel, bukan di pengadilan. Kata-kata Budianto sendiri diucapkan dengan kebencian, bergema di ruang sidang. Beberapa orang di galeri berdiri dan berjalan keluar dengan jijik. Aibtu Budianto, kata Kesha. Menjeda video, apakah Anda melihat ada agresi verbal dari terdakwa dalam rekaman ini? Budianto tetap diam. Saya juga memiliki rekaman cadangan dari kamera tubuh Anda sendiri. Kesha melanjutkan. Video itu menunjukkan versi lengkap yang tidak diedit. Lihat sok-sokan ini, berpikir dia bisa begitu saja masuk ke pengadilan saya. Suara Budianto menggeram. Orang-orang ini perlu tahu tempat mereka. Waktunya memberi pelajaran lagi. Aibtu Budianto, kata Kesha, meletakkan tabletnya. Anda bertanya kepada saya, apakah saya memiliki verifikasi pekerjaan? Dia menunjuk ke segel yudisial di dinding, lalu ke plakat namanya, dan lukisan minyak dirinya di lobi. Saya telah menjadi hakim ketua pengadilan ini selama 23 tahun. Yang Mulia, saya tidak tahu, bisik Budianto. Anda tidak tahu? Kesha mengulangi perlahan. Anda tidak tahu, karena Anda tidak repot-repot melihat. Anda melihat seorang wanita, dan Anda membuat asumsi. Anda melihat seseorang yang Anda pikir tidak berdaya, dan Anda memutuskan untuk menyalahgunakan kekuatan itu. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Selama 6 bulan terakhir, saya telah melakukan penyelidikan terhadap pola pelanggaran dan bias di Departemen Kepolisian ini. Wajah Budianto menjadi benar-benar putih. Insiden pagi ini bukanlah kebetulan. Aibtu Budianto, Anda telah berada di bawah penyelidikan, dan Anda baru saja memberi kami bukti paling sempurna yang bisa kami harapkan. Dia mengangkat palunya. Aibtu Budianto, Anda mengatakan bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Anda benar tentang itu. Sidang akan ditunda, sementara saya mempertimbangkan tuntutan yang sesuai. Palu jatuh. Budianto pingsan di kursi. Karier, reputasi, dan kemungkinan besar kebebasannya kini tergantung pada seutas benang. Ketika sidang dilanjutkan,
Hakim Kesha Wijaya kembali ke bangkunya dengan martabat terukur. Ini adalah wanita yang telah diserang secara brutal oleh pria yang sekarang gemetar di depannya. Aibtu Budianto, dia memulai. Suaranya membawa beban 23 tahun otoritas yudisial. Sebelum saya menjatuhkan hukuman, saya percaya pengadilan ini berhak untuk memahami siapa sebenarnya yang Anda serang pagi ini. Dia berdiri, bergerak di sekitar bangku. Nama saya Hakim Kesha Wijaya. Saya telah menjabat sebagai hakim ketua pengadilan ini selama 23 tahun. Pengacara Budianto dengan panik menkoret-koret catatan selama masa jabatan saya sebagai jaksa federal. Saya mengkhususkan diri dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran polisi, pelanggaran hak-hak sipil, dan rasisme institusional. Saya berhasil menuntut 47 kasus terhadap petugas penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang mereka. Dia berjalan lebih dekat ke tempat Budianto duduk. Tapi di semua tahun pelayanan saya belum pernah sekalipun menemukan contoh yang begitu sempurna dari segala sesuatu yang salah dengan kepolisian di Indonesia. Hakim Wijaya membuka berkas tebal. Berkas ini berisi catatan rinci dari setiap kasus yang pernah Anda saksikan selama 5 tahun terakhir. 43 kasus? Aibtu Budianto. Dia membalik beberapa halaman. 28 dari kasus-kasus itu melibatkan terdakwa yang merupakan orang kulit berwarna. Dalam 26 dari kasus-kasus itu, Anda adalah petugas penangkap. Dan di setiap satu kasus, Aibtu Budianto, Anda menggambarkan terdakwa menggunakan bahasa yang sangat mirip dengan apa yang Anda gunakan dengan saya pagi ini. Wajah Budianto telah berubah dari putih menjadi abu-abu, bertindak tidak menentu, menolak untuk mematuhi, menjadi agresif, mengancam keselamatan petugas. Kata-kata yang sama, narasi yang sama, kebohongan yang sama berulang-ulang. Hakim Wijaya menutup berkas itu dengan bunyi jepretan tajam. Nama Anda, Aibtu Budianto, muncul di daftar pantauan federal. Anda telah berada di bawah pengawasan. Komunikasi Anda telah dipantau. Pola penangkapan Anda telah dianalisis. Dan pagi ini, Anda memberi kami bukti paling sempurna. Tidak ambigu, tidak dapat disangkal dari pelanggaran hak-hak sipil kriminal yang bisa diharapkan oleh jaksa. Penuntut manapun, palu melayang di udara. Aibtu Budianto, Anda bertanya kepada saya pagi ini, apakah saya tahu tempat saya? Baiklah, biarkan saya memberitahu Anda dengan tepat apa tempat saya. Tempat saya adalah di bangku ini, di ruang sidang ini, memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Tempat saya adalah memintai pertanggungjawaban orang seperti Anda ketika Anda menyalahgunakan kekuatan yang kami percayakan kepada Anda. Palu jatuh sekali. Tempat saya, Aibtu Budianto, adalah memastikan bahwa apa yang Anda lakukan kepada saya pagi ini adalah tindakan kekerasan rasial terakhir yang akan Anda lakukan sebagai petugas polisi. Budianto akhirnya mengerti. Dia tidak hanya menyerang seorang wanita, dia telah menyerang keadilan itu sendiri. Dan keadilan akan membalas. Hakim Wijaya kembali ke bangkunya. Jubah hakimnya mengalir di sekelilingnya, seperti baju zirah yang ditempa dari keadilan itu sendiri. Aibtu Budianto, dia mulai.
Sebelum saya menjatuhkan hukuman, saya menemukan Anda bersalah atas penyerangan tingkat pertama, sebuah tindak pidana. Kata-kata itu menghantam ruang sidang seperti guntur. Saya menemukan Anda bersalah atas penyerangan terhadap seorang petugas yudisial. Tindak pidana federal yang membawa hukuman minimum wajib 5 tahun. Pengacara Budianto menutup matanya dan meletakkan kepalanya di tangannya. Dan saya menemukan Anda bersalah atas sumpah palsu tingkat pertama atas kesaksian palsu Anda yang diberikan di ruang sidang ini. Budianto tiba-tiba benar-benar hancur. Saya minta maaf, bisiknya. Saya sangat menyesal. Aibtu Budianto, permintaan maaf Anda terlambat 15 tahun dan 47 keluhan. Hakim Wijaya mengangkat palunya. Di saat-saat terakhir Anda sebagai pria bebas, setiap orang yang Anda sakiti selama bertahan-tahan pantas mendapatkan keadilan yang sama yang saya berikan hari ini. Palu jatuh dengan suara seperti guntur. Aibtu Budianto, Anda dengan ini dijatuhi hukuman maksimal yang diizinkan oleh hukum. Anda akan menjalani 25 tahun di penjara federal tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Budianto pingsan sepenuhnya. Selanjutnya, Hakim Wijaya melanjutkan. Saya memerintahkan penyelidikan federal ke setiap kasus yang pernah Anda sentuh. Setiap penangkapan yang pernah Anda lakukan. Dan setiap keluhan yang telah diajukan terhadap Anda, para korban yang telah Anda bungkam selama 15 tahun. Akhirnya akan mendapatkan hari mereka di pengadilan. Dia meletakkan palunya dan melihat ke ruang sidang. Biarlah ini menjadi pesan kepada setiap petugas polisi. Keadilan mungkin buta, tetapi dia melihat semuanya. Dan akhirnya dia datang untuk semua orang. Ruang sidang meledak dengan tepuk tangan yang berlangsung selama 5 menit penuh. Keadilan akhirnya ditegakkan. 6 bulan kemudian, efek riak dari pagi bersejarah itu terus mengubah seluruh sistem peradilan. Aibtu Budianto menjalani hukuman 25 tahun di penjara federal, di mana sesama narapidana telah mengetahui tentang kejahatannya melalui liputan berita. Rencananya, uang pensiunnya, kebebasannya, semuanya hilang. Pria yang pernah meneror seluruh komunitas sekarang menghabiskan hari-harinya dalam tahanan perlindungan. Akhirnya, memahami bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya, tetapi kejatuhan Budianto hanyalah permulaan. Penyelidikan federal yang diperintahkan oleh Hakim Wijaya mengungkap jaringan korupsi yang mencapai jauh ke dalam struktur Komando Departemen Kepolisian. 12 petugas diberhentikan. 4 supervisor didakwa secara kriminal. Seluruh departemen ditempatkan di bawah pengawasan federal. Ketua Hakim Angkatan Darat Margaret menetapkan protokol baru yang mengharuskan tinjauan federal otomatis dari setiap kasus yang melibatkan tuduhan pelanggaran polisi terhadap personel yudisial. Kamera tubuh menjadi wajib bagi semua petugas dengan sistem cadangan yang tidak akan pernah bisa mengalami malfungsi. Yang paling penting, 432 kasus yang telah dirusak oleh Budianto dibuka kembali. Puluhan terdakwa yang salah dihukum dibebaskan dari penjara. Ratusan lainnya dibatalkan tuduhan atau dikurangi hukumannya. Kabupaten membayar tambahan 8,7 juta dolar dalam kompensasi kepada para korban
Budianto. Uang yang datang langsung dari anggaran Departemen Kepolisian. Hakim Wijaya sendiri menjadi simbol nasional. Integritas dan keberanian yudisial. Dia diundang untuk berbicara di sekolah hukum di seluruh negeri. Berbagi cerita tentang bagaimana satu momen kekerasan mengungkapkan pelecehan sistemik selama puluhan tahun. Pesannya selalu sama. Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak. Tetapi keadilan yang disampaikan adalah keadilan untuk semua gedung. Pengadilan tempat semuanya terjadi diganti namanya menjadi Gedung Pengadilan Federal Keadilan Wijaya untuk menghormatinya. Sebuah plakat perunggu di dekat pintu masuk memperingati pagi yang mengubah segalanya dengan tulisan sederhana. Di sini, keadilan akhirnya menemukan suaranya. Tetapi mungkin perubahan yang paling kuat adalah di komunitas itu sendiri. Warga negara yang telah menghabiskan bertahan-tahan takut untuk melaporkan pelanggaran polisi mulai maju. Dewan Pengawas Komunitas didirikan. Program pelatihan polisi dirombak total dengan Hakim Wijaya. Secara pribadi, merancang kurikulum tentang hak-hak konstitusional dan bias tidak sadar. Panitera muda yang telah menyaksikan persidangan hari itu, terinspirasi oleh keberanian Hakim Wijaya, memutuskan untuk menghususkan diri dalam hukum hak-hak sipil. Dia sekarang bekerja untuk LSM Hak Asasi Manusia, memerangi pertempuran serupa di ruang sidang di seluruh bangsa. Sastro dan Tony, para petugas yang telah mendukung kebohongan Budianto, diberhentikan dan menghadapi tuduhan federal untuk konspirasi dan penghalangan keadilan. Rekaman tawa mereka saat menonton seorang hakim federal disiksa menjadi bukti dalam studi kasus yang diajarkan di Akademi Polisi secara nasional sebagai contoh korupsi institusional. Video Hakim Wijaya menyampaikan, vonisnya menjadi rekaman ruang sidang yang paling banyak ditonton dalam sejarah internet. Dilihat lebih dari 50 juta kali. Komentar membanjir dari seluruh dunia. Dari orang-orang yang telah mengalami ketidakadilan serupa, tetapi tidak pernah melihat akuntabilitas disampaikan begitu lengkap, begitu terbuka, begitu sempurna. Hari ini, Aibtu Budianto duduk di sel penjaranya. Mungkin berpikir tentang saat dia memilih untuk menyerang seorang wanita karena dia pikir wanita itu tidak berdaya. Dia pikir dia tahu tempatnya di dunia. Dia pikir dia tahu tempat wanita itu. Dia salah tentang keduanya. Karena terkadang keadilan tidak hanya memakai penutup mata. Terkadang keadilan memakai jubah hakim. Terkadang keadilan membawa palu. Dan terkadang ketika saatnya tepat, keadilan membalas. Jangan pernah meremehkan kekuatan untuk melawan pengganggu.